Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidina sabirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramat wal muhtaromat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, ibu-ibu ustazah, para guru, teriring doa mudah-mudahan hadirnya guru-guru kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah azza wa jalla yang alhamdulillah di musim liburan Nataru. Apaan bu? Nataru katanya bu, Natal dan Tahun Baru. Sekolah anak-anak libur, yang pesantren libur, semuanya jalan-jalan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Al-Huda karena hari ini ngaji istiqomah tetap hadir dan duduk di majlis ilmu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir pagi ini gak pergi jalan-jalan bukan gak punya duit. Duit mah jangan ditanya. Jangan ditanya. Ya jangan ditanya. Ibu-ibu insya Allah duitnya nggak putus-putus. Kalau putus kagak laku bu. Maka alhamdulillah pagi ini kita akan ngaji tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan hati kita bahwa membaca hadis Rasulullah seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita insya Allah. Mari sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ini hadis saya pengen ibu-ibu apalin. Bisa bu? Hadisnya pendek tapi luar biasa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Coba kita ulangi. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lagi sekali lagi. Ma nahaitukum anhu
fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya sengaja diulang kalimat singkat yang tadi supaya kita bisa paham betul. Yang pertama, betapa sayangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Bo, Nabi kita sayang nggak sama kita? Yang dipikirin nama Nabi keluarganya apa umatnya? Bayangkan pemimpin mana yang dipikirin masaknya dulu? Gak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis yang ke-9 dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ini hadis pertama kali disampaikan riwayatnya dari Abi Hurairah. Ibu-ibu masih ingat saya pernah sampaikan bahwa nama Abu Hurairah itu aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian dikasih kunyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gara-garanya Nabi ngeliat itu Abdurrahman bin Sakhr satu hari bawa kucing di kantong gamisnya, Bu. Kucing kecil ditaruh di gamis. Kira-kira tuh gamisnya kantongnya dalam apa enggak, Bu? Berarti ketika dilihat paro'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu kucingnya ditaruh di saku gamisnya Abu Hurairah, tahu-tahu Nabi ngelihat. Pas Nabi ngelihat, Nabi tanya, mahadhihi, hei Abdurrahman, ini apaan? Kerebek-kerebek. Tahu-tahu pakultu hirrah. Karena ditanya, Abdurrahman jawab, kucing ya Rasulullah. Maka pakolali, ya Aba Hurairah. Sejak itu Nabi memanggil aku, ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing kecil. Jadi ibu-ibu yang senang kucing boleh dipanggil ya Umma Hurairah. Ada yang demen sama kucing, dipanggilnya Ummu Hurairah, emaknya kucing. Kalau ibu-ibu Anda yang senang sama burung, Bu, senang sama burung, dipanggilnya Ummu Tuyurah, emaknya burung. Tuh, Nabi senang manggil Abdurrahman dengan Abu Hurairah sehingga sampai hari ini beliau namanya nggak terkenal Abdurrahman bin Sakhr. Kita lebih mengenal siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan kalau ada hadis di awalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini biasanya sudah bisa dipastikan hadisnya sahih. Biasanya seperti itu. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apapun yang aku larang maka jauhkanlah. Satu konsep agama, Ibu, apapun yang dilarang agama jangan pakai nanya kenapa.
Selama itu adalah larangan, tugas kita kata Nabi fajtanibu, tinggalin, jauhin, jangan dikerjain. Kalau orang sekarang sama nih tadi disampaikan kita. Orang-orang dulu itu Bu, makanya banyak yang binasa. Salah satu sebabnya apa aja ditanyain. Ibu nggak boleh buka aurat di luar rumah. Emang apa? Ibu nggak boleh lisannya ngomongin orang. Emang apa? Mulut-mulut gue yang diomongin kan bukan gue. Yang diomongin siapa Bu? Batur gue. Jadi nggak boleh kita selalu menanyakan berkali-kali kenapa. Kalau nanya hikmah nggak apa-apa. Tapi kalau semua ditanyain, Ustadz itu kenapa sih pergi haji kok kudu ke Ka'bah ya? Keliling tawaf kenapa 7 nggak 8 aja? 6 kayak 6 atau sekali aja 1 saya kan nomor 1. 2 aja 2 saya kan nomor 2. Ada banyak hal dalam agama kita. Kalau memang itu larangan, maka cara yang terbaik adalah fajtanibu, tinggalin aja. Karena sudah barang tentu apa yang dilarang agama ada hikmah di dalamnya Bu. Islam kenapa ngelarang makan daging anjing? Bu, ini tetangga kita hari ini mau Natalan biasanya daging yang begitu-begitu tuh, B1, B2. Ya mereka menyebutnya B1, B2. Ini kalau yang nggak ngerti udah beli aja dia. Tuh kalau di iklan kampung sawah banyak tuh Bu, menyediakan B1 hidup, B1 panggang, B2 hidup, B2 panggang. Ini apaan B1 B2? Jangan-jangan B2 bebek kali mah. Bukan. Islam melarang kita makan binatang yang jelas-jelas diharamkan Allah karena udah pasti ada hikmah di dalamnya. Itu dilarang anjing dan babi Bu, karena 2 binatang itu terkenal binatang yang dagingnya banyak penyakit. Kalau ada pertanyaan lagi, Ustadz, gimana kalau penyakitnya saya ilangin? Disuntikan virus biar hilang tuh penyakitnya. Disuntikan bahan biar hilang tuh cacing-cacingnya. Tetap keharamannya nggak berubah. Ada kawan saya bilang, Ustadz, kita kalau minum minuman yang haram yang mabok ya, berarti kalau nggak mabok nggak haram. Tidak. Sesuatu yang haram kasrotuhu haramun faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya haram, sedikit juga haram. Kan dikit doang Ustadz, nggak banyak-banyak. Tetap yang haramnya jelas, ketika banyaknya haram, sedikit juga haram. Ngomongin orang haram apa boleh? Dikit doang. Paling 2 menit Ustadz, ini mah iseng-iseng doang daripada gak kemana-mana. Ya sama aja haram-haram juga. Ayib. Yang kedua Bu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Konsep dalam agama yang kedua, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, kerjain semampu kalian. Perhatikan kalimatnya Bu. Ketika Rasulullah ngelarang, Nabi nawarin tinggalin semampunya enggak. Nabi ngomongnya apa? Manahaitukum fajtanibu. Yang aku larang tinggalin. Enggak ada kata mastata'tum. Tapi ketika Rasulullah nyuruh sesuatu amal,
Kalau kamu disuruh sesuatu, kerjain semampunya. Ini yang dari awal saya katakan, betapa sayangnya Nabi sama kita. Kalau kita ngikutin Rasulullah, buat Nabi Bu, sholat tahajud itu sunnah apa wajib? Buat Nabi wajib Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Lemas. Ini gara-gara nggak diajak ke puncak kayaknya ini. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Ini ayat yang menyatakan bahwa buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam tahajud hukumnya wajib. Kira-kira kalau tahajud buat kita wajib, berat apa enteng? Ngomong-ngomong, bangun malam enteng apa berat sih? Bangun malam. Tebang bangun malam doang berat. Bangun doang Bu, apa beratnya? Kalau bangun malam doang mah enteng, bangun doang begitu. Apalagi bangun malamnya kebelet pipis. Ke kamar mandi dah. Habis ke kamar mandi, pipis. Habis pipis, kagak cebok lagi. Istinja dulu. Habis istinja baru wudhu kudunya. Lihat Kanjeng Rasul katakan, kalau kamu disuruh sesuatu, kerjain semampunya. Nabi mah wajib, tapi buat kita hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Kalau ngikutin Rasulullah tahajud, kemarin saya bahas sama jamaah FS3G, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking lamanya diri saat qiyamul lail Bu, itu telapak kaki beliau sampai pecah-pecah. Satu riwayat mengatakan betis beliau bengkak gara-gara lama berdiri sholat tahajud. Sampai istrinya sempat protes. Kalau bahasa orang Jati aslinya menikitu-kitu teuing. Ngerti apa kagak ini? Kalau bahasa Betawinya, Bang, lah begitu-gitu amat sih Bang. Abang kan udah diampunin dosanya oleh Allah. Yang udah, yang belum, semua diampunin. Sampai gitu-gitu amat sih. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakuro. Emangnya kamu gak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Kira-kira kita kuat gak kayak Nabi Bu? Saya sempat teliti Bu, kenapa Rasulullah kok sampai bengkak gara-gara tahajud? Karena Nabi dirinya lama. Kalau dirinya lama berarti ngapain Bu? Satu riwayat mengatakan Rasulullah kalau sholat malam itu nggak pernah baca surat pendek. Minimal rokaat pertama sepanjang Al-Baqarah, rokaat kedua sepanjang Ali Imran. Jangan tanyain Ustadz kuat apa kagak. Saya nggak mau nanya mau ibu-ibu, saya balikin ke diri saya aja dulu Bu. Takut ibu-ibu ngomong Ustadz juga gak kuat itu. Jangankan muridnya, Ustadz sekalipun, jangankan kita nggak apal Quran sekalipun Bu, kalau satu rokaat apa sepanjang Al-Baqarah kira-kira pegel apa kagak? Untung Nabi sampaikan, kalau aku suruh kamu sesuatu kerjain
semampumu. Kalau larangan tinggalin seluruhnya. Kalau perintah kerjain semampunya. Enggak kuat Al-Baqarah sama Ali Imran. Yang kuat surat apa, Bu? Kata ibu-ibu, kayaknya Ustadz saya pengen belajar ikhlas. Karena pengen belajar ikhlas, jadi bacaan suratnya Al-Ikhlas. Gak apa-apa, Nabi udah bilang kok, kalau saya suruh sesuatu kerjain semampunya. Sholat qiyamul lail berat, tapi jangan ditinggalin. Sodakoh berat apa enteng? Sodakoh berat apa enteng? Lu belagu banget enteng. Enteng mah kotak amal penuh kali. Bu, itu kan perintah Nabi. Kerjain kata Rasulullah, mastata'tum. Kerjain semampunya. Ngikutin Nabi sama sahabat sih luar biasa, nggak nyanggup kita, Bu. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau sodako nggak tanggung-tanggung, semua yang dikakunya sama dia dikasihin. Kita bisa ngikutin kayak begini, Bu. Gak usah rumah ibu dah, sekarang aja nih dompet bu bawa. Dompet bawa apa kagak? Tas, bawa tas. Kira-kira kalau agama nyuruh semua duit yang ada di dompet ibu keluarin buat infak fisabilillah, nyanggup kita? Ada aja itu alasannya. Dan tak kalau duit semua saya keluarin, saya pulang agak punya ongkos. Saya suruh ibu pakai perhiasan, gelang pakai pakai gelang, kalung, cincin, apa gelang kaki. Lah itu kemarin nyari sendal belagu banget ya, kaki belagu mana sih? Dipinta buat agama, kira-kira kita nyanggup ngasihinnya, Bu? Ada aja alasannya, kan belum izin sama suami, Ustad. Ntar mah izin sama suami, udah izin, kagak boleh, Ustad. Padahal bukan nggak boleh, ngomong duluan sama laki, Bang, ntar kalau Ustad nanyain, bilang kagak boleh ya. Untung Nabi bilang apa tadi, Bu? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka tadi saya bilang suruh apalin. Kita ulang lagi hadisnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tadi artinya kalau Nabi ngelarang tinggalin, tapi kalau Nabi suruh sesuatu kerjain semampunya. Ada kaidah yang sering saya sampaikan, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa, Bu? Nah, dia lupa dah. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sama-sama. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sama terjemahan nama yang tadi. Sesuatu yang gak bisa kita kerjain semuanya, jangan tinggalin semua. Gak bisa tahajud sampai 11 rakaat sama witir,
jangan tinggalin. 2 juga kalau tiap malam lumayan ya Bu. Kalau ibu-ibu Al-Huda, Masya Allah, saya husnudzon, kelihatan sih mukanya. Ya kelihatan mukanya. Apalagi kalau saya diri kelihatan semua mukanya Bu ya. Bu, niatin dan yakinin bahwa ketika kita kerjain amalan yang Allah suruh, ketika kita kerjain amalan yang Nabi suruh, pasti Allah akan kasih balasan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Karena kalau muaranya sudah tidak yakin, maka ibu nggak akan pernah bisa ngerjain secara mantap. Contoh sederhana Bu, ketika anak kita 2, satunya rebutan berantem gara-gara uang jajannya, yang satu hilang, yang satu masih ada. Contoh begini, ibu punya anak 2, si Amir sama si Amirah. Kata ibu, nih Amirah 5.000 buat jajan, ini Amir jajan 5.000. Tahu-tahu itu duitnya padahal udah dikasih masing-masing 5.000. Si Amir yang bontot duitnya hilang. Akhirnya dia ngambil duit kakaknya si Amirah, berantem tuh anak kita rebutan duit 5.000. Datang emaknya, kamu kenapa nak? Ini mah uang jajan saya diambil sama si Amir, kata Amirah. Akhirnya kata emaknya, udah jangan berantem, nanti Amir sama Amirah uang yang 5.000 kamu jajan bersama, nanti mama ganti uang kamu masing-masing 100.000. Itu bocah berantemnya berhenti apa enggak Bu? Karena dia yakin kalaupun saya kasihin 5.000 berdua dengan saudara saya, nanti bakal diganti sama ibu masing-masing orang 100.000. Kenapa dia berhenti? Karena dia yakin uangnya pasti diganti. Sekarang kenapa kita nggak yakin sama Allah? Kira-kira Allah bakal ganti nggak sedekah kita? Yakin? Cius. Kita yakinnya kadang-kadang sih Bu, fluktuatif, turun naik. Sebab pengennya apapun yang dibalas dari Allah, maunya kayak orang makan cabe. Tahu orang makan cabe? Digigit langsung berasa pedas. Orang sodakoh langsung nggak Bu? Padahal nggak semuanya harus diganti uang. Tadi emaknya si Amir sama Amira ketika ditagih, mak lah katanya mau diganti 100.000. Lah kan kemarin kamu jalan-jalan ke puncak, makan di restoran, siapa yang bayar? Iya emak yang bayar. Kemarin kamu sakit masuk ke rumah sakit, yang bayar rumah sakit siapa? Iya emak yang bayar. Kamu kemarin ujian sekolah, bayar SPP, bayar ujian, uang siapa? Uang emak, emak juga yang bayar. Ternyata dibayarnya lebih 100.000 apa enggak Bu? Begitulah kasih sayang Allah sama kita. Memang enggak dikasih duit Bu, enggak. Tapi Allah balas dengan cara yang bermacam-macam. Tapi Allah enggak bakal ngedolimin hambanya. Wa ma kana rabbuk wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Allah nggak bakal ngedolimin hambanya. Kata wong Jawa, sing becik ketitik, sing olo ketoro. Ngerti ora? Kagak ngerti. Bahasa kitanya Bu orang Betawi, apapun amal kebaikan kita ada balasannya. Yang cakep kebales, yang jelek lu liatin aja ntar. Bahasa Betawinya gitu. Orang Jawa makan dikit, sing becik ketitik, sing olo ketoro. Ada lagi witing tresno soko kulino.
Orang Betawi mah, lu sering ketemu juga terlalu demen. Tuh, ini perlu motivasi yakin. Maka Nabi katakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim, karena sesungguhnya rusaknya, binasanya umat-umat sebelum kalian, kasratu masailihim, karena mereka terlalu banyak protes, kebanyakan minta mana ini, mana itu, kenapa begini, kenapa begitu. Ini kasratu masailihim. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka seringkali berbeda dan menyalahi apa yang disampaikan nabi-nabi mereka. Maka sederhana yang disampaikan Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disuruh Nabi kerjain, yang dilarang tinggalin. Insya Allah kalau konsep ini kita kerjain, hidup kita berkah dunia dan akhirat. Gak apa-apa gak punya duit juga, yang penting hidup pada sehat, hidup pada rukun, anak pada berkah, ya Bu. Daripada orang kaya yang duitnya banyak, lakinya gak pernah pulang ke rumah. Anak nanya, mama papa mana? Papa lagi di Australia. Malam nanyain lagi, pak mah papa mana? Papa lagi di Singapura. Kagak ketemu-temu. Mendingan kita, anak nanya, mak bapak mana? No, di kebun. Siang nanyain lagi, mak bapak mana? Lo lagi naik rambutan bapak lo. Semana selalu ada keberkahan. Maka hidup ini Bu, tergantung bagaimana kita memandang, karena semua orang masing-masing ada bagiannya. Bagaimana kita bersyukur atas anugerah Allah, insya Allah Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sudah 43 menit saya baca kitab, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya sengaja ulang tadi 3 kali bahkan lebih. Itu yang kita apalin dulu deh ya. Yang dilarang tinggalin, yang disuruh kerjain semampunya. Syukur-syukur lapatnya apal. Manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilapan. Seperti biasa, kalau ada yang mau nanya, monggo dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri hidup yang berkah? Apakah selalu mulus-mulus saja atau seperti apa? Baik. Begitu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik, Ustadz. Ciri-ciri hidup berkah itu apa? Apa mulus-mulus aja, rumah tangganya nggak pernah berantem? Lakinya diem aja, bininya diem aja. Apa itu berkah? Bukan Bu. Kalau rumah tangga lakinya diem aja, bininya diem aja, bisa jadi lakinya budek, bininya gagu. Kita mulai dulu. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Sederhananya, yang berkah itu adalah ketika segala sesuatu menjadi nilai positif dalam kehidupannya. Sederhana itu. Apapun jadi indah, namanya berkah. Bahasa contoh sederhana lagi. Ibu pilih mana,
dibeliin suami kalung 100 gram tapi leher ibu gudik, ama dibeliin sama suami kalung 200 gram tapi leher ibu tetap kagak ngapa-ngapa. Milih mana, Bu? Saya ulang pertanyaannya, saya ulang. Ibu pilih mana? Dibeliin kalung emas sama suami 100 gram tapi dipakainya leher ibu gatel, atau ibu pilih dibeliin kalung emas 200 gram tapi lehernya sehat-sehat aja? Siapa juga nggak pakai ditanya itu, Ustaz. Di mana-mana milihnya 200 gram sehat, tapi tentunya nggak segitu. Mau berapapun, mau apapun, menjadi hidup yang positif. Nggak mesti uangnya banyak, nggak mesti anaknya jadi pejabat, nggak mesti suami uangnya banyak. Hidup berkah itu ketika semua bernilai kebaikan. Suaminya padahal cuma tukang rambanan, tapi masya Allah ama istri nggak pernah nyakitin lisannya. Ama tetangga tangannya enteng untuk berbagi, itu berkah. Anaknya padahal nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi masya Allah kalau ketemu orang sopan, ada adabnya, itu namanya anak yang berkah. Padahal ibu punya duit cuma 10.000, tapi masya Allah duit 10.000 itu awet banget, dibeliin bakwan banyak, kenikmatin banyak orang. Itu namanya berkah. Bisa jadi ada musibah, tapi musibahnya nggak bikin dia stres. Bukan berarti nggak ada musibah, ada biasa. Bukan berarti nggak ada keributan, ada. Tapi keributannya justru malah menambah harmonis rumah tangganya. Habis berantem pulang ngaji, mama gimana sih? Malah habis berantem sorenya diajak ke puncak nginep seminggu. Padahal habis berantem. Rumah tangga mah biasa. Rumah tangga itu malah kalau nggak ada sedikit, Nabi emang nggak pernah ribut? Pernah. Sayyidah Hafsah pernah mau dicerai sama Nabi gara-gara ribut sama Rasulullah. Sayyidah Aisyah pernah merajuk sama Nabi gara-gara Nabi nyebutin Khadijah melulu. Sama kayak kita rumah tangga, Bu, padahal nggak sengaja. Misalnya nyebutin nama seseorang, bininya misalnya namanya Maesaroh, dipanggil marpuah mana, Bang? Pada kelupaan, marpuah mana, nggak tahu, bisa nonton sinetron ada namanya marpuah, ribut. Kalau hidup rumah tangganya berkah, selesai nggak pakai waktu lama. Maafin ya ayah. Pengen punya suami begitu, Bu? Minta sama Allah, ya Allah berikan keberkahan buat rumah tangga saya, berikan keberkahan buat anak-anak saya, berikan keberkahan buat kehidupan saya, amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, Ya. Saya punya tetangga non muslim, Ya. sedangkan kita bertamu disuguhin kopi atau makanan. Kita kan nggak tahu itu bejananya bekas apa, babi apa gitu. Kita bagaimana menghormatinya gitu, Baik. Ustadz. Terima kasih Pak Baik. Ustadz. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ibu boleh cek di surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Terjemahan singkatnya begini, Allah nggak ngelarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang nggak memerangi kalian, yang kagak jahat sama kalian. Tetangga kita Kristen kagak jahat, pokoknya dibaik banget dah, asal kita minjem duit berapa aja, asal kita mau mulangin. Emang emak udah ada bayarnya? Ada sih, ya udah jangan dipulangin lagi buat emak aja. Anak kita sakit nyari mobil kemana-mana agak nemu, tetangga yang Kristen, sini Bu nih bawa mobil saya, jangan pakai bayar. Ini Kristen baik apa kagaknya begini, Bu? Sorga apa kagak dia? Kagak.
tetap neraka mah. Tapi karena dia baik sama kita, ibu diseduhin kopi, ibu yakinin dulu deh. Kalau memang kira-kira di rumahnya nggak ada anjing, di rumahnya dia tahu juga tetangga muslim, gelasnya nggak mungkin kena jilatan anjing, ibu diseduhin kopi, dikasih singkong goreng, makan jangan, makan bu. Ngehargain kita dikasih undangan sama tetangga. Kecuali ibu disuruh makan, ibu ragu. Waduh, ini daging kebo apa daging bedul ini ya? Setahu saya orang Kristen yang tinggal bersama kita, Bu, kalau dia nyiapin makanan dia nggak bakalan ngasih daging babi sama kita. Kalau dia ngasih daging anjing sama kita, tetangga bego itu namanya, Bu. Tetangga yang baik kita dihormatin, pasti selalu dikasihnya sesuatu yang halal. Saya banyak punya teman Kristen, tapi dia selalu bilang, Ustadz kalau takut minum gua campur anjing, lu tenang aja bro, gua kasihin yang baru. Sampai seperti itu. Jadi kita nggak ada masalah. Ibu punya rambutan, bagi tetangganya yang Kristen. Ibu dapat daging korban, boleh dibagi dia? Boleh. Jangan lewatin, rawu jadi bagi dia, neraka nih itu. Jangan bagi, siapa tahu jadi sabab hidayah. Apalagi tetangga yang non muslim susah, Bu, ibu bantuin, ibu kasih sayang sama mereka, siapa tahu jadi sabab hidayah. Ya Allah, gue ini punya tetangga padahal lain agama sama gue, tapi baik banget itu nyak sama gue dielapin muka gue, daripada gue ribet-ribet gue ngucap syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sabab kita, tetangga kita masuk Islam, alhamdulillah. Saya punya tetangga Kristen, Bu, nyebut insya Allah udah paseh banget. Wah, besok ke rumah saya ya Ustadz, insya Allah. Kristen mas hebat sinnya. Insya Allah, alhamdulillah, tinggal nungguin hidayah doang dari Allah. Berbuat baiklah sama mereka, insya Allah Allah menjadikan sabab hidayah untuk mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.